Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. 30 tidak libur tetapi tetap masuk kerja seperti biasa. Jangan sedih. Euforia untuk menikmati libur panjang akhir tahun memang harus pupus. Sejak pemerintah memutuskan mengurangi jatah libur karena perkembangan kasus COVID-19 di tanah air yang masih belum ada sinyal tren penurunan. Jika mereview rencana sebelumnya, libur akhir tahun seharusnya berlangsung 11 hari non-stop, mulai dari tanggal 24 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. Namun setelah direvisi, pemerintah mengeluarkan tanggal 28 hingga 30 Desember dari daftar hari libur. Sehingga ada jeda 3 hari kerja di antara 2 jadwal libur akhir tahun. Cara ini diklaim efektif untuk meminimalisir kerumunan massa di akhir tahun, termasuk membuat warga berpikir ulang untuk memilih alternatif liburan keluar kota. Pasalnya perkembangan kasus corona di Indonesia tidak bisa dikatakan baik. Sepanjang November 2020, tambahan kasus per hari melonjak dari 3 ribuan kasus menjadi 5 ribuan kasus per harinya. Bahkan tingkat kematian pasien corona di tanah air lebih tinggi dari tingkat kematian pasien corona secara global, membuat masyarakat patut waspada. Di sisi lain, pemerintah juga masih berjibaku untuk merealisasikan triliunan rupiah stimulus sampai ke masyarakat dan pelaku usaha, yang jelang akhir tahun bahkan belum menyentuh 70%. Karena ada 3, kalau saya analisis 3 pertimbangan. Yang pertama, kalau libur panjangnya tanpa jeda itu 11 hari pada bulan Desember, ini gimana nanti penyerapan stimulus spend-nya? Karena ASN harus tetap bekerja untuk mendorong serapan anggaran biar 100%. Yang kedua, Pak Jokowi memperhatikan juga industri, karena industri sebelumnya sudah mengalami pengurangan jam kerja yang luar biasa besar. Saya kira pemerintah pusat memperhatikan juga kalau ada libur panjang, oke, menggerakkan pariwisata, tapi biaya kesehatan dan kesiapan protokolnya seperti apa. Tapi pemangkasan liburan tentunya menjadi duka bagi sektor pariwisata yang sudah terpukul hebat selama 10 bulan pandemi COVID-19 menerjang tanah air. Pariwisata memang masih jauh dari kata pulih. Bahkan libur panjang akhir pekan yang berlangsung di akhir Oktober lalu tak memberikan kelegaan berarti bagi sektor ini. Jadi secara month-to-month untuk kunjungan wisatawan ini naik 4,57%. Kemudian kalau kita bandingkan tahun lalu, di mana kondisinya masih normal, ini year on year-nya masih minus 88,25%. Corona memang jadi biang kerok atas penurunan tajam jumlah wisatawan asing di tanah air. Jika sebelumnya, jumlah wisman yang berkunjung via berbagai bandara internasional dapat mencapai 1 hingga 2 juta orang per bulan, maka semasa pandemi kunjungan bahkan sulit menembus angka 300.000 orang per bulannya. Dan minimnya wisman tentu akan berimbas ke tingkat okupansi hotel yang juga mini. Jika ini yang terjadi dalam 10 bulan, maka apa yang bisa diharapkan saat libur akhir tahun yang jadi asa akhir pelaku pariwisata harus dipangkas? Ya pada waktu sebelum epidemi ya tentu 100%, 90%, tetapi sekarang kan orang masih worry, jadi 70% aja sudah bagus. Nah ini dengan adanya pemotongan liburan ini tentu akan makin menurun, tetapi itu semua kita ikuti pemerintah karena yang penting adalah wabah epidemi ini cepat berakhir sehingga krisis ini juga tidak berkepanjangan. Dan efek domino sepinya suasana liburan tidak berakhir di okupansi kamar hotel, tapi juga merembet ke industri makanan dan minuman. Sebab itu saya tidak berani mentargetkan terlalu tinggi ya. Perkiraan saya tadinya bisa lebih tinggi, tapi dengan melihat ini pengurangan libur panjang ini mungkin juga akan sedikit mengurangi konsumsi ya, kegiatan-kegiatan itu liburan, hotel, restoran dan lain sebagainya. Maka dari itu sangat realistis kalau saya perkirakan mungkin sekitar 2-3% aja Mas Gibran tumbuhannya. Ya apa mau dikata, pilihan untuk memangkas atau tidak libur akhir tahun memang bagai buah si malakama.
Bedanya ada pada pihak yang dikorbankan dalam setiap pilihan. Tapi, jika warga Indonesia sepakat bahwa penanganan kasus corona harus jadi prioritas utama, maka keputusan untuk berlapang dada dipotongnya hari libur menjadi awal yang baik untuk berbagi beban dengan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tim Liputan CNBC Indonesia.